Untuk sesi yang pertama ini kita akan belajar tentang materi yang dasar, yaitu materi awal waktu kita belajar kimia. Kita belajar tentang atom, ion, molekul, dan nanti kita belajar tentang sistem periodik unsur. Oke, saya awali dari teori atom. Pertama kali ilmu kimia ditemukan itu dari ditemukannya yang namanya atom. Sebenarnya awal mula ditemukannya atom itu seperti apa? Nah, dulu itu Dalton, penemu awalnya yaitu Dalton, itu merasa heran. Kalau kita punya benda, itu kalau kita bagi-bagi, apakah benda itu bisa kita bagi sampai sekecil apa sih? Misal kita punya gula deh, sederhananya. Kita punya gula. Kalau kita punya gula, itu kan bisa kita gerus ya gulanya. Nah, kalau kita gerus, ukurannya jadi lebih kecil. Ukuran padatan gulanya ya. Kalau kita gerusnya semakin kecil, kira-kira sekecil apa sih yang bisa kita dapat dari benda dari padatan gula yang kita punya? Itu kalau kita gerus sampai sekecil apapun, sekecil mungkin, itu kita akan dapat sekecil apa ukuran partikel gula yang bisa kita dapat. Nah, Dalton merasa heran. Lalu Dalton merumuskan bahwa kalau kita punya suatu benda, itu sebenarnya benda tersebut tersusun dari suatu partikel dengan ukuran paling kecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian Dalton menamai partikel terkecil tersebut dengan nama atom. Itu awal mulanya. Jadi memang rumusan tersendiri dari Dalton. Dan nama atom itu dinamai sendiri dari Dalton. Dalton menganggap bahwa partikel terkecilnya dinamai sebagai atom. Nah, kemudian Dalton merumuskan teori atom. Yang pertama, atom adalah partikel terkecil dari suatu zat, di mana ketika terjadi reaksi kimia, setiap atom akan mempertahankan sifat atomnya. Maksudnya gimana? Ketika kita mereaksikan reaksi kimia antara senyawa A dan B, misal reaksi kimia sederhana deh, HCl dengan NaOH. Sebenarnya reaksi yang terjadi itu adalah pertukaran antar atom saja. Jadi di dalam HCl ada atom H dan Cl. Di dalam NaOH ada atom Na, O, dan H. Ketika terjadi reaksi kimia, sebenarnya hanya terjadi pertukaran antar atom. Reaksi HCl sama NaOH menghasilkan NaCl ya. Nah, NaCl sama H2O. Nah, di sini reaksi ini hanya terjadi pertukaran apa? Awalnya Na itu membentuk molekul dengan atom O dan H, kemudian bertukar pasangan. Dia menjadi senyawa NaCl. Atom Na awalnya bergabung dengan O dan H, sekarang menjadi bergabung dengan Cl. Nah, itu konsep reaksi kimia ya, cuman terjadi tukar pasangan saja. Sifat atomnya masih sama. Kemudian yang kedua, unsur adalah zat yang hanya mengandung satu jenis atom. Jadi kalau kita bicara unsur hidrogen, unsur klorin, unsur natrium, unsur apapun, itu sebenarnya di dalam unsur tersebut hanya ada satu atom dari unsur tersebut. Kalau kita bicara unsur hidrogen, berarti cuma ada atom hidrogen di situ. Atau kita bicara unsur H2. Nah, ini juga termasuk unsur H2 itu. Molekul H2 itu termasuk unsur. Karena di dalam atomnya hanya ada atom hidrogen. Teori atom Dalton yang ketiga
senyawa adalah zat yang mengandung 2 atau lebih unsur di dalamnya dengan perbandingan jumlah atom tertentu. Jadi kalau kita bicara senyawa, itu artinya di situ terdapat 2 atau lebih atom yang berbeda di dalamnya. Contohnya senyawa HCl, di dalamnya ada atom H dan atom Cl. Kemudian yang keempat, reaksi kimia merupakan proses penataan ulang dari atom-atom yang menyusun suatu senyawa, membentuk kombinasi baru. Nah, seperti yang dijelaskan di teori yang pertama, ketika terjadi reaksi kimia itu sebenarnya hanya terjadi pertukaran pasangan antar atom. Nah, kurang lebih seperti itu teori atom Dalton. Ini teori dasar awal ditemukannya atom. Nah, kalau kita bisa lihat, Dalton itu merumuskan atom, bentuknya apa? Bentuknya bola pejal. Seperti bola pingpong. Bola yang ada isinya, bukan bola yang kosong. Itu rumusan awal dari Dalton. Karena dia belum tahu bentuk atom itu seperti apa. Anggap saja atom seperti bola. Lalu kita bisa menggambarkan atom-atom yang ada di suatu benda itu seperti ini. Seperti bola-bola yang bertumpuk gitu, bola-bola yang menyatu. Itu teori atom yang pertama. Nah, dari teori atom Dalton itu sebenarnya kita bisa mengambil hukum-hukum dasar di kimia. Hukum-hukum dasar apa aja? Yang pertama, ada hukum kelipatan perbandingan. Hukum kelipatan perbandingan berbunyi, ketika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, ada dua unsur A dan B. Membentuk lebih dari satu senyawa, di mana salah satu unsur masanya sama, maka unsur satunya memiliki perbandingan massa bilangan bulat terkecil di satu senyawa dengan senyawa lainnya. Contoh sederhananya, A membentuk senyawa dengan B. Unsur A membentuk senyawa dengan unsur B. Mungkin bisa terbentuk dua senyawa. Misal AB1 dan AB2. Nah, jika massa A di senyawa 1 dan senyawa 2 itu sama, massa A-nya sama, perbandingan massa B-nya adalah berupa bilangan bulat terkecil. Nah, ini bunyi dari hukum kelipatan perbandingan. Kalau saya kasih contoh dalam senyawa aslinya, misal 1 gram karbon, unsur karbon, bereaksi dengan unsur oksigen, menghasilkan dua senyawa. Senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, di mana di dalam kedua senyawa tersebut massa karbonnya itu sama-sama 1 gram. Otomatis perbandingan massa oksigen di senyawa 1 dan senyawa 2 adalah, kalau kita bandingkan, ini kita bagi ya, kita 1,3321 dibandingkan dengan 2,6642. Kalau saya bagi semuanya dengan 1,3321, saya akan dapat perbandingan 1:2. Jadi perbandingan massa oksigen di senyawa 1 dengan senyawa 2 itu 1:2. Untuk massa karbon yang sama ya. Artinya apa kalau seperti itu? Artinya rumus kimia senyawa satunya itu adalah CO, rumus kimia senyawa 2-nya adalah CO2. Perbandingan massa oksigen di senyawa 1 dan senyawa 2 itu sama dengan perbandingan jumlah atom oksigen di senyawa 1 dan senyawa 2. Perbandingan jumlah atom di rumus kimianya ya, untuk senyawa 1 dan senyawa 2. Ini kan oksigennya 1 ya. Di senyawa 2, oksigennya 2. Sesuai sama perbandingan massanya. Jadi perbandingan atom di rumus kimia senyawanya itu sama dengan perbandingan massa oksigennya. Itu bunyi dari hukum kelipatan perbandingan. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua adalah hukum kekekalan massa. Ini sudah sering dibahas, baik itu di fisika
Dan di kimia pun dibahas. Jadi kalau kita punya satu unsur bereaksi dengan unsur lain, masa sebelum bereaksi sama masa sesudah reaksi harus sama. Karena tidak mungkin ada masa yang hilang atau masa yang bertambah, sesuai dengan hukum kekekalan massa. Di fisika pun seperti itu ya. Masa sebelum sama sesudah itu harus sama. Jadi kalau kita tinjau reaksi ini, ada unsur Na bereaksi dengan Cl, Cl2, menghasilkan NaCl. Nah, sesuai hukum kekekalan massa seperti apa? Massa Na ditambah massa Cl2 itu harus sama dengan massa NaCl yang dihasilkan. Seperti itu. Itu hukum dasar yang kedua, hukum kekekalan massa. Hukum dasar yang ketiga seperti apa? Yaitu hukum perbandingan tetap. Bunyinya seperti apa? Sampel yang berbeda dari senyawa yang sama akan selalu mengandung perbandingan massa yang sama dari unsur-unsurnya. Jadi kalau kita punya suatu senyawa, contohnya di sini adalah CO2, perbandingan massa karbon dan oksigen di senyawa CO2 itu selalu sama. Perbandingannya berapa? Jika kita ingin membentuk CO2 dari 12 gram karbon, ternyata kita butuh 32 gram oksigen, unsur oksigen. Berarti perbandingan massanya berapa? 12 dibanding 32. Atau kalau kita sederhanakan jadi 3 banding 8 ya. Nah, ini perbandingan massa karbon dengan oksigen di dalam CO2 selalu 3 banding 8. Selalu ya, kalau kita misal mau membentuk CO2 dari unsur karbon, kita pakai 24 gram karbon. Berapa massa oksigen yang dibutuhkan? Berarti sesuai perbandingan massanya. Kalau 3 berarti 8. Kalau 24 berarti 64. Berarti massa kalau kita bikin rumus, massa oksigen sama dengan 8/3 kali massa karbon. 8/3 kali 24. Jadi selalu sama ya perbandingan massanya. Sehingga kalau kita tahu perbandingan massa di suatu senyawa, perbandingan massa dari unsur-unsurnya di suatu senyawa, maka kita bisa hitung massa tiap unsurnya di senyawa itu. Setelah kita tahu perbandingan massa karbon dan oksigen di senyawa CO2, kita bisa hitung massa oksigen. Kalau kita tahu massa karbonnya berapa. Atau kita bisa hitung massa oksigen kalau kita tahu massa CO2-nya berapa. Nah, itu hukum dasar yang ketiga, hukum perbandingan tetap. Nanti terpakainya di mol dan stoichiometry. Nanti ada beberapa rumus yang sebenarnya diturunkan dari hukum ini. Dan hukum ini berawal dari teori atom Dalton. Rumusan teori atom Dalton yang tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini 3 hukum dasar. Hukum yang keempat itu adalah hukum perbandingan volume. Cuman hukum yang keempat ini dibahasnya nanti saat kita bahas pada saat kita bahas materi gas. Untuk yang sekarang kita bahas 3 hukum dasar ini saja. Oke. Kemudian di tahun 1897 mulailah banyak ilmuwan melakukan penelitian tentang atom, tertarik dengan teori atom. Ingin menguji benar nggak atom itu hanya berupa bola pejal. Dan ingin membuktikan adanya sesuatu yang baru tentang atom. Nah, di tahun 1897, J.J. Thomson melakukan percobaannya namanya cathode rays atau percobaan sinar katoda. Bahasa Indonesianya sinar katoda.
Oh iya teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja ya. Jangan nunggu saya persilakan. Kalau misal ada pertanyaan langsung tanya, bisa bisa on mic atau lewat chat. Jadi bebas. Pas saya ngomong pun kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Jangan nunggu saya persilakan ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dari percobaan Thomson itu seperti apa? Intinya percobaan Thomson itu kurang lebih dia melakukan percobaan dengan dua kepingan logam. Kepingan logam yang dihubungkan ke suatu sumber listrik tegangan tinggi. Jadi ini logam, ada dua logam, dihubungkan ke sumber listrik tegangan tinggi. Kalau tegangannya sangat tinggi, logam ini nanti bisa memancarkan suatu sinar. Nah, ternyata sinar yang dipancarkan setelah melewati lubang kecil yang ada di logam satunya, sinar yang dihasilkan dari logam ini bisa terbelokkan ketika melewati medan magnet. Terbelokkan ke arah kutub positif. Berarti dari percobaan itu, J.J. Thomson lalu bisa menyimpulkan, ternyata di dalam suatu logam itu ada suatu partikel yang bermuatan negatif. Kenapa negatif? Karena ketika dilewatkan medan magnet, dia dibelokkan ke arah kutub positif. Nah, dari situ J.J. Thomson menyimpulkan, di dalam suatu benda, itu ada suatu partikel yang bermuatan negatif.